Salam jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita persiapkan puji dan penyembahan yang terbaik. Karena dalam hidup ini rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Dia Bapa yang selalu mengerti atas selalu perkara kita. Mari sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat segala penyertaan-Mu. Sampai saat ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami ingin berikan yang terbaik Tuhan lewat setiap kami Bapa, agar pujian dan penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan. Ini ucapan syukur kami Bapa. Ini penyembahan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah Bapa di atas segala, Raja di atas segala raja yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Sertai Tuhan awal pertengahan ibadah pada hari ini. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita imani pujian ini saudara, karena banyak sekali perkara yang Tuhan sudah berbuat buat kita. Rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan.
jangan hiraukan terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasihmu sempurna. Jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kasih setia di dalam hidup kami bersyukur.
percaya kita akan bawa Allah kita sungguh besar. Kau besar Tuhan, Kau Allah yang ajaib Bapa. Yes God, dan ajaib Tuhanku. Meskipun musuh ada di depan kita, rintangan di depan kita, kita percaya bahwa Tuhan kita yang besar. Amin. Kami tak akan goyah Tuhan. Dan tak akan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Akan pernah goyah keyakinan pada dirimu Tuhan. Tiada yang seperti Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kemuliaanku dan keselamatan, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kebenaranku. Takkan pernah bersama kita saudaraku. Berhibur di kiriku, beraksa di sisi kanan, dan bersamaku. Kita katakan dengan iman, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, tulus waktu dan keselamatanku. Tuhan amanku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, tulus waktu dan keselamatanku. Tuhan Kaulah Allah sumber kemenangan. Kemenangan kemenangan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Mari saudaraku, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau berikan hati dan pikiran kita, supaya apa nanti yang boleh tersampaikan boleh jatuh ke dalam hati dan pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata, tangan Tuhan selalu kita nantikan. Di setiap langkah kita, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Janji Tuhan saudara. Mari kita imani setiap firman-firman Tuhan. Katakan besertaku. Yes God. Maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Mari saudaraku, firman Tuhan ini benar-benar luar biasa bagi kita.
pujian ini. Kita perkatakan dengan sungguh-sungguh. Yes Tuhan, ini janji-Mu Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu. Yes, kami akan terbang tinggi Bapa. Yes Bapa, terima kasih Tuhan buat segala perkenanan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan pertolongan di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah, Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh Yesus kami, Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat setiap perkenanan-Mu Bapa. Kami yakin dan kami imani setiap pujian Tuhan. Firman-Mu nyata atas setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan hendak mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Biarkanlah firman yang boleh tersampaikan boleh jatuh ke dalam hati kami yang paling subur Tuhan. Terlebih dapat bertumbuh Tuhan. Kau berkati buat Pak Gembala yang sebentar akan membawa firman-Mu Tuhan. Kau berkati, Engkau urapi sehingga firman yang tersampaikan boleh kami terima Bapa. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya. Silakan duduk. Shalom. Shalom semuanya. Ya. Kita tetap bersuka cita dalam keadaan pandemi, kita tetap bersuka cita dalam keadaan yang tidak menentu ini, kita tetap bersuka cita. Yang penting di dalam Tuhan kita selalu bersuka cita. Saudara, saya akan berikan tema khotbah minggu ini yaitu sukacita dan sehati. Sukacita dan sehati itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau seseorang itu sehati pastilah bersukacita. Amin. Kalau seorang sehati itu pasti bersukacita. Karena apa? Bisa menanggung semuanya bersama-sama.
suka duka itu bisa ditanggung bersama-sama. Maka yang lemah menguatkan yang kuat. Yang lemah dikuatkan oleh yang kuat. Ya, maaf ya. Yang kuat itu menguatkan yang lemah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke 13. Saya akan bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ada dua golongan, orang kuat dan orang yang tidak kuat. Nah, saudara, kita bisa lihat sebenarnya bagaimana jemaat di Roma itu. Saudara, kalau kita lihat ke jemaat di Roma itu ada dua golongan, yaitu golongan Yahudi sama non-Yahudi. Yang Yahudi itu penganut Taurat ketat, sehingga mereka tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sehingga mereka semua disebut sebagai golongan yang lemah. Karena apa? Mereka tidak merdeka. Tapi golongan orang Yunani, mereka tidak terikat oleh adat istiadat, tidak terikat oleh aturan-aturan agamawi, sehingga mereka kuat. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mereka yang dimerdekakan dengan kebenaran yang baru oleh Kristus Yesus, oleh karena anugerahnya, mereka kuat. Mereka tidak hantui oleh aturan-aturan begini, karena mereka sudah hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, nah bagaimana mereka hidup bersama-sama, ini PR. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Ada dua golongan, orang yang lemah dan orang yang kuat. Yang kuat itu menguatkan yang lemah. Ya,
ayat 1 dan 3 sampai 3, kita yang kuat wajib. Ada kata-kata wajib. Wajib itu apa wajib? Wajib itu mau tidak mau. Saudara, kalau kita lihat di dalam terjemahan New King James-nya, itu wajib, kata wajib itu kita yang kuat seharusnya. Wajib itu seharusnya. Dalam terjemahan yang lain, wajib seharusnya kita bersabar. Ini bisa jadi dua golongan yang merdeka dan golongan yang tidak. Atau gini, yang merdeka pun juga menganggap, wah ini kok, golongan ini kok bisa melemahkan orang lain, bisa makan sembarang-barang dengan aturan-aturan yang berbeda sekali. Wah ini masih kanak-kanak, bisa membuat dua gap antara yang kuat menganggap yang lain lemah, atau sebaliknya yang lemah pun juga oh ini kok begini, kita ini kan orang merdeka. Ada dua golongan ini menyatukan bagaimana sehati dari dua golongan ini. Saudara, menyatukan dua golongan itu tidak mudah. Dikatakan kita yang kuat wajib. Kata-kata wajib itu dari kata apeilo yang berarti gini, seperti orang berhutang. Kalau berhutang wajibnya apa? Bayar, ya kan? Jangan sampai kita berhutang tidak bayar, karena itu wajib. Wajib itu mau tidak mau seharusnya. Kita yang kuat seharusnya menolong orang yang lemah. Kita yang kuat seharusnya bersabar terhadap orang yang lemah. Nah, setiap orang harus wajib. Dan jangan mencari kesenangan sendiri. Ya saudara, musuh dari segala sesuatu semuanya itu ada ego. Kesehatian itu lawannya itu egoisme. Sehingga kalau ini terjadi, maka gini, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, engkau yang kuat wajib menguatkan yang lemah. Dan jangan sekali-sekali mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kamu harus mencari kesenangan bersama. Nah ini saudara, mencari kesenangan bersama. Mencari kesenangan bersama itu berarti kalau satu senang, satunya juga senang. Mencari kesenangan bersama. Ada kata-kata SMS, senang melihat orang susah. Kalau orang lain susah, senang. Atau gini, susah melihat orang senang. Jangan sampai gini terjadi di dalam jemaat Tuhan. Kalau satunya susah, ya kita buat senang. Karena apa? Ini kesenangan bersama. Kesenangan bersama demi kebaikan untuk membangun orang. Orang susah harus dihiburkan, orang lemah harus dikuatkan. Kalau semua kuat, maka gini, gereja akan cepat bangkit. Gereja akan lebih kuat lagi untuk kebaikan bersama. Karena Kristus juga, ini teladannya, karena Kristus juga itu tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat dan mati di kayu salib, sehingga semua orang bersuka cita, semua orang mendapat rahmat. Tetapi ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sama-sama menanggung. Kalau menanggung sama-sama. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sukacita dari sebuah kesehatian. Ada sukacita dalam satu keluarga. Keluarga itu sepakat atau sehati. Begitu pula saudara-saudara yang ada di dalam gereja sepakat sehati. Masa-masa pandemi ini harus sepakat dan sehati.
Kalau kita sehati, maka yang kuat menanggung yang lemah. Maka yang terjadi akan banyak orang semakin kuat. Amin. Hari-hari ini ada kelesuan ekonomi, ada kekhawatiran, itu lemah. Jangan sampai di gereja ada dua golongan ini. Maka yang saudara yang kuat itu jangan malah melemahkan, tapi menguatkan sehingga banyak orang kuat. Kalau banyak orang kuat di dalam menghadapi tantangan, itu semakin kuat. Tidak ada yang gugur. Mari kita belajar, saudara, ada di kitab Roma. Apa saja yang dapat kita lakukan agar kita dapat bersuka cita karena kesehatan? Yang pertama, saudara bisa lihat di dalam ayat yang kedua, Roma 15 ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Nah, saudara, dikatakan di sini untuk membangunnya, membangun siapa? Membangun saudara-saudara kita. Pada dasarnya manusia itu ada makhluk yang egois. Setelah kejatuhan di dalam dosa, makhluk yang namanya manusia itu menjadi egois. Selalu ada namanya gini, semuanya berpusat pada diri sendiri. Untukku, untukku, untukku. Tapi tidak boleh demikian. Ketika Tuhan sudah mengubah kita, ketika Tuhan sudah menyatakan anugerahnya kepada kita, Tuhan itu mati untuk kepentingan bersama, supaya kita bersuka cita bersama-sama, supaya kita berbahagia, supaya kita memulai memiliki anugerah yang kekal itu. Oleh karena itu, ayo orang-orang yang sudah menerima kasih karunia daripada Allah, saling membangunlah engkau. Saling membangunlah saudara-saudara seiman. Jangan saling melemahkan. Stop melemahkan. Mari kita membangun. Mari kita menguatkan. Karena itu wajib. Dikatakan tadi wajib. Seperti orang yang membayar hutang. Bagi setiap orang percaya, membangun orang lain itu, menguatkan orang lain itu adalah hukumnya wajib. Kalau kita tahu bahwa ini wajib, kita bersuka cita, membangun orang bersuka cita. Ketika membangun saudara-saudara semuanya di dalam komunitas bersuka cita. Mungkin di dalam waktu membangun, saudara diterima atau tidak. Kalau tidak diterima pun tetap bersuka cita karena kita percaya, kita sadar bahwa ini wajib, seperti orang membayar hutang. Ya apapun yang terjadi wajib. Saudara, kalau ini suatu kewajiban, ya sudah kita akan lakukan dengan sukacita. Meskipun tidak diterima dengan baik. Ini suatu sukacita, ini sesuatu keharusan untuk menolong itu. Nah, bukan fokus pada kehidupan kesenangan diri sendiri, tetapi rela berkorban. Berkorban apa? Waktu mungkin. Mungkin dalam membangun manusia, menguatkan orang lain, itu kita mungkin merelakan waktu kita. Tapi saudara-saudara, kalau kita mengikuti kata-kata tadi, wajib, itu seharusnya, itu seperti saya ini berhutang. Kalau kita sudah merasa kita ini berhutang karena Tuhan sudah memberikan itu pada kita, maka kita ini melakukan itu biasa, saudara. Mungkin kita berkorban tenaga, nggak masalah, nggak soal. Kita berkorban dana, mungkin kita berkorban yang lain-lainnya, nggak masalah. Karena itu seharusnya, karena itu wajib, karena itu seperti kita berhutang. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, sudahkah kita memiliki prinsip yang seperti ini, bahwa menguatkan yang lemah itu adalah suatu kewajiban bagi kita? Jangan kita bersikap egois, jangan mencari kesenangan diri sendiri, tapi
Tapi perhatikan, seperti teladan Kristus. Saudara, yang kedua adalah gini, memuliakan nama Tuhan. Ayat 5 sampai 6. Roma 15 ayat 5 sampai 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai gereja Tuhan itu gini, kita ini dikenal apa oleh dunia ini? Kita ini dikenal apa? Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita dikenal apanya? Jangan sampai saudara, kita dikenal gini, itu orang egois. Jangan. Sebenarnya gini, sebagai seorang pengikut Kristus, kita itu dikenal ketika kita saling mengasihi. Maka kita disebut sebagai pengikut Kristus. Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Dikatakan di sini Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Kita ini akan dikenal oleh dunia, akan dikenal oleh semua orang bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, orang Kristen jika kita ini mengasihi. Maaf, kalau kita tidak mengasihi, maka sebenarnya kita bukan pengikut Kristus. Kita sedang tidak memuliakan nama Tuhan. Dengan kita saling menolong, dengan kita saling mendukung, dengan kita saling menguatkan, kita saling mengasihi, itu memuliakan Tuhan. Karena itu saudara, usahakanlah kasih, pengampunan dan penerimaan satu sama lain. Jangan lagi ada gap-gap. Jangan lagi ada golongan-golongan. Jangan lagi ada dua golongan yang lemah dan yang kuat. Jangan lagi menganggap ini tidak boleh. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, maka kita harus bisa menerima satu sama lain. Kita harus bisa menerima orang-orang yang mungkin lemah, kita kuatkan. Karena itu kata kuncinya tadi apa? Karena itu kewajiban kita, karena itu kita wajib, karena kita itu merasa berhutang dan harus menolongnya. Dan itu memuliakan nama Tuhan. Saudara, indah kalau kita ini saling menolong. Indah kalau kita ini saling mengasihi. Karena itulah sebenarnya esensi daripada pengikut Kristus. Nah saudara, yang terakhir saudara, bahwa melimpah dalam pengharapan. Ayat yang ke-13. Jadi yang pertama tadi membangun saudara-saudara seiman, yang kedua memuliakan nama Tuhan, yang ketiga melimpah dalam pengharapan. Ayat 13. Di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, ada berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau kita sama-sama saling menguatkan, kita mempunyai pengharapan yang berlimpah-limpah. Amin. Pengharapan kedatangan Tuhan, sama-sama menerima satu sama lain menuju kesempurnaan. Kita tidak ada yang sempurna. Nanti yang satu akan menguatkan yang lain, yang satu akan menguatkan yang lain, sehingga kita kuat semuanya. Amin. Kita akan menjadi kuat. Kalau kita menjadi kuat, pengharapan kita itu semakin besar.
karena kita saling menguatkan. Bersukacitalah, saudara, ketika kita bisa menolong orang lain, itu adalah kewajiban bagi kita. Katakan sama-sama, itu kewajiban bagi kita. Itu wajib bagi kita. Itu sama seperti kita berhutang. Nah, saudara, mari kita sama-sama menyadari, seperti jemaat di Roma, pesan Rasul Paulus, mulai kita sehati saling menolong, sehati bersukacita dalam kesehatian. Amin. Kami undang para pemain musik untuk maju ke depan. Saudara, mari kita koreksi di dalam diri kita. Apakah kita ini masih hidup dalam egoisme atau tidak? Kalau kita masih hidup dalam egoisme, hari ini Tuhan, saudara, saatnya kita melepaskan ego kita. Kita mau hidup saling menolong, hidup saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada blok kuat, tidak ada blok lemah, tetapi yang ada kita saling menguatkan sehingga kita semua jadi kuat. Amin. 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 Mari kita kuatkan dengan firman Tuhan, saling menguatkan, saling kirim firman Tuhan, saling menguatkan dengan kata-kata yang menguatkan. Biarlah firman Tuhan itu menguatkan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Mari belajar saling menguatkan satu sama lain, menganggap itu sebuah kewajiban bagi kita. Jangan melemahkan, saling mengasihi. Di setiap langkahku percaya. Mari angkat tanganmu, katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku serah. Yesusku, Rajaku. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ambil keputusan hari ini untuk kita saling mengasihi. Ambil keputusan hari ini, saudara, untuk saling menguatkan, karena itu kewajiban bagi kita. Mari saudara yang mau mengambil keputusan hari ini untuk saudara saling mengasihi, saling menguatkan, sehingga kita bersukacita dalam pengharapan, kita melimpah dalam pengharapan. Angkat tanganmu, saya akan berdoa dari tempat ini. Baik yang di rumah-rumah, saudara berdoa, saudara mengangkat tangan, Tuhan hadir, Tuhan akan mengubah hidupmu. Engkau tidak sendiri, tapi engkau bersama-sama sehingga kita kuat semuanya. Saya akan berdoa dari tempat Tuhan. Saat ini Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang tangannya terangkat Tuhan saat ini Tuhan. Hamba-Mu dari tempat ini berdoa Tuhan, supaya mereka dikuatkan satu sama lain, sehingga kami semuanya kuat Tuhan. Sehingga kami bersukacita karena kami kuat, sehingga kami bersukacita karena kami memiliki pengharapan yang melimpah di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan
selalu dikuatkan setiap hari. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu saat ini lemah ketika menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah kami datang Tuhan, ini kewajiban kami Tuhan. Ini adalah yang seharusnya kami lakukan untuk kami menolong Tuhan. Mari Tuhan, berkati urapi, berikan kami tangan seperti tangan-Mu Tuhan, berikan kaki kami seperti kaki-Mu Tuhan, melangkah di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami bertindak. Kasih itu nyata di dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak melakukan, kalau kami masih egois, ampuni kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami berubah semuanya Tuhan, dan kami saling menguatkan sehingga seluruh jemaat semuanya kuat menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami menjadi kuat. Limpahkan kasih setiamu, kasih sayangmu dalam kehidupan kami. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk yang lemah, kiranya Tuhan menguatkan. Untuk yang sakit Tuhan sembuhkan. Untuk yang berbeban berat Tuhan lepaskan beban itu, sehingga kami semuanya melimpah di dalam pengharapan. Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Indonesia sehingga pandemi ini segera berlalu Tuhan. Kuatkan kami semuanya supaya tetap kuat dan sehat. Biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Kami akan mengakhiri Tuhan ibadah ini. Kiranya limpahkan berkat-Mu atas kami. Tuhan memberkati kehidupan-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan memberkati hidup pernikahan-Mu, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu akan menjadi seperti anak panah di tangan para pahlawan. Tuhan memberkati-Mu senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan sukacita, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya.